Kisah seorang kaisar sihir Tanah Kudus yang dikhianati dan mati dibunuh oleh muridnya sendiri telah bereinkarnasi menjalani hidup dari nol sebagai seorang pelayan keluarga kecil. Dengan membawa dendam di dalam kehidupan barunya bersama semua pengetahuan legenda buku 9 rahasia diingatan lamanya ketika hidup di Tanah Kudus. Pada chapter ke-6, setelah Zovan ikut campur dalam keributan batu giok, Zovan berhasil membuktikan dan merebut batu giok tersebut dari penjual tanpa disadari orang lain bahwa batu itu cukup berharga karena bisa melahirkan kekuatan batin Bloody Baby. Zovan mulai memurnikan batu tersebut dengan darahnya sampai-sampai ia menghabiskan banyak darah hingga pandangannya menjadi blur dan juga kembali mengingat semua yang terjadi padanya, namun ia tak menyerah hingga akhirnya ia berhasil memurnikan batu tersebut. Kini ia mulai memecah batu tersebut dan menanamkannya pada dirinya sehingga tercipta Bloody Baby di dalam dirinya. Zovan keluar setelah 10 hari berada di dalam, ternyata di luar Laupang tetap menjaganya selama itu dan kini Laupang meminta Zovan cepat menemui Nona dan Tuan Muda. Tanpa menanyakan apa yang dilakukannya selama itu, Zovan merasa itu adalah kesetiaan tanpa syarat yang membuatnya tersenyum. Kini mereka sudah sampai di depan kediaman keluarga Chai, mereka dihadang para penjaga dan Laupang memperkenalkan diri bahwa ia sebagai penjaga dan Zovan sebagai pelayan keluarga Luo. Di sini Zovan merasa jengkel karena sebelumnya tidak ada perjanjian seperti itu. Penjaga keluarga Chai meremehkan mereka dan menuduhnya sebagai penipu. Zovan yang kesal mendengarnya langsung menarik Laupang masuk menerobos. Di dalam mereka melihat rumah dari kayu. Mereka memasukinya dan melihat Tuan Muda berada di sana seorang diri. Sedangkan Nona Muda mencari tunangannya yang ternyata pemimpin keluarga Chai memintanya untuk membatalkannya dan menyuruh mereka kembali. Mereka semakin tak terima dengan perlakuan keluarga Chai. Mereka tidak dihormati bahkan terhina. Lalu Zovan meminta Yunhai membawanya ke tempat Nona Luo. Di sisi lain, Nona Luo sedang melihat Seoge tunangannya sedang bersama wanita lain. Seoge merasa tidak punya hubungan lagi dengannya, sedangkan Yunfei menjelaskan bahwa Seoge saat ini memilih dirinya, bukan Nona dari keluarga Luo. Lalu mereka pun menertawakannya. Namun Nona Luo memintanya memikirkan lagi, terlebih lagi mereka adalah kerabat serta dekat sejak kecil. Mereka tumbuh bersama. Namun Yunfei kesal melihatnya dan menampar Nona Luo dan marah terhadap Seoge serta memintanya menjauhi Nona Luo setelah ini. Seoge pun menenangkannya dan berkata bahwa wanita lain selain dirinya hanyalah kotoran di matanya. Nona Luo hanya menangis dan meminta pertolongan dalam hatinya. Tiba-tiba Zovan datang menampar Seoge dan Yunfei. Zovan marah melihat mereka menindas Nona Luo, sedangkan Seoge merasa heran karena kedatangannya begitu cepat bahkan sampai bisa menampar dua orang sebelum bisa bereaksi. Zovan melihat ke arah Nona Luo dan berpikir dirinya yang telah merasakan segala pahit dunia bisa merasa sakit hati hanya karena melihat wanita sepertinya ditindas. Dia merasa kesal dengan sihir hati. Zovan sadar jika seperti ini dirinya akan berurusan lama dengan keluarga Luo. Zovan pun mengajaknya pergi. Yunfei menyuruh mereka berhenti, karena sudah berani menampar dua kepala. Ia meminta 3 kepala untuk bersujud di bawahnya. Seoge mengancam, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari kediaman keluarga Chai jika mereka tidak berlutut hari ini. Nona Luo merasa takut karena memikirkan nasib adiknya Yunhai. Ia pun memeluk adiknya dan meminta semuanya untuk berlutut. Sedangkan Yunfei dan Seoge pun tersenyum melihatnya. Zovan murka mendengarnya. Ia pun melesat mendekat mencengkram kepala mereka dan membenturkannya ke tanah. Kepala mereka berdarah dan Yunfei masih mengancam. Zovan yang tak terima menendang wajah Seoge ke arahnya sehingga mereka bertabrakan. Keluarga Luo takut dengan apa yang dilakukan Zovan. Dan di saat keadaan kacau, ayah Seoge yang sebagai pemimpin keluarga Chai datang. Seoge lantas mengadu kepadanya atas apa yang telah terjadi sebelum ayahnya datang. Suasana menjadi hening. Mendadak Zovan membaca tingkatan kultivasi pemimpin keluarga Chai. Pemimpin keluarga Chai terkejut bahwa Zovan bisa melihatnya. Chai memujinya dan menanyakan siapa Zovan. Zovan menjawab bahwa ia adalah pelayan keluarga Luo. Namun pemimpin keluarga Chai tak pernah tahu jika keluarga Luo ternyata memiliki pelayan seperti dia.
Yunfei mendekatinya dan meminta agar keluarga Luo dapat dihukum. Lantas pemimpin keluarga Cai marah terhadap Nona Luo, mengancam bahwa ia harus membayarnya. Namun Zopan mendekat dan menawarkan diri untuk apapun yang ingin keluarga Cai sampaikan, serta mengungkit masalah kontrak pernikahan. Sayangnya pemimpin keluarga Cai hanya mengancam atas hidup dan mati mereka untuk menyelesaikannya dengan kekuatan. Zopan tersenyum mendengarnya dan dengan cepat menyerangnya. Pemimpin keluarga Cai cukup terkejut bahwa Zopan berani menyerangnya duluan. Mereka saling menyerang hingga akhirnya terjadi bentrokan yang membuat mereka terpental mundur. Cai berkata bahwa keberuntungan Zopan bisa bertahan. Zopan tersenyum menjawab bahwa ia tak percaya pada keberuntungan karena ia hanya percaya pada kekuatan. Namun tanpa diduga, pemimpin keluarga Cai mengeluarkan darah. Zopan juga memperingati kondisi Xiaoge. Zopan mengancam bahwa ia dapat mengambil kehidupan Xiaoge kapanpun ia mau. Cai percaya dan menyerah memintanya berhenti. Zopan tersenyum dan pergi bersama keluarga Luo meninggalkan mereka. Sesaat sebelum pergi, Zopan memperingati pemimpin keluarga Cai untuk mendengarkan ucapannya jika tidak ingin kematian. Paman Cai merasa jika Zopan tidak dihabisi, di masa depan ia akan menjadi ancaman untuk keluarganya. Sedangkan Yunfei tak terima jika Paman Cai membiarkan mereka pergi. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Yunfei berjanji bersama para tetua bahwa Zopan akan mati karena berani menyinggung salah satu dari ketujuh keluarga kekaisaran. Kembali kepada keluarga Luo. Kini mereka sudah berada di luar kediaman keluarga Cai. Dalam perjalanan, Zopan menanyakan tentang apa itu tujuh keluarga kekaisaran. Nona Luo yang mendengar itu kaget. Zopan tahu tentang itu. Nona Luo menjelaskan bahwa mereka seharusnya tidak pernah terlibat dengan mereka. Bahkan jika itu budaknya sekalipun. Bila saja bertemu, Nona Luo ingin menghindari mereka sejauhnya. Di sisi lain, Laopang merasakan Nona Luo tidak setenang biasanya. Entah itu keluarga Luo ataupun keluarga Cai hanyalah keluarga sekuler yang hanya akan merepotkan jika mendapatkan masalah dengan mereka. Pada awal terbentuknya Kekaisaran Tianyu, 7 menteri berjasa menerima persetujuan khusus dari keluarga kekaisaran, dan mereka mampu bersaing dengan keluarga kekaisaran. Mereka mempunyai pengaruh tersendiri di atas semua keluarga. Mereka 7 keluarga utama teratas, melawan 7 keluarga sama saja melawan kekaisaran. Setelah Nona Luo menjelaskan semuanya, Zopan memberitahu mereka bahwa Zopan sebelumnya mendengar ucapan Yunfei yang ternyata adalah salah satu dari 7 keluarga kekaisaran. Dan Zopan meminta mereka bersiap merasakan kekuatan 7 keluarga kekaisaran. Mereka sangat shock mendengar itu, sehingga Nona Luo mengajak Zopan untuk kembali dan meminta maaf kepadanya. Namun Zopan melepaskan tangannya, karena menurutnya itu tak berguna. Karena melakukan itu sama saja menjemput kematian lebih cepat. Kini Nona Luo merasa gelisah. Yunhai yang dari awal diam kini bicara dan bertanya kepada Zopan atas apa yang harus mereka lakukan saat sudah seperti ini. Dengan penuh semangat dan binar di matanya, Zopan yang terbiasa mendengar dipanggil budak anjing olehnya merasa bingung sekarang ia dipanggil Kakak Zo. Menurut Yunhai, itu adalah panggilan kehormatan untuk Zopan karena sekarang Zopan dianggap saudara olehnya. Bahkan ia tak keberatan jika Zopan menjadi kakak iparnya. Yang lainnya kaget mendengar ucapan Yunhai. Kini Zopan menanyakan tentang 7 keluarga kekaisaran lain yang berada di tempat ini. Yang ternyata di sini ada lagi keluarga teratas bernama Pavilion Qianlong. Sambil memegang kepala Yunhai, Zopan pun mengajak mereka untuk kembali dan mengajak mereka untuk mendatangi Pavilion Qianlong esok hari dengan tujuan bersekutu, dan itu membuat yang lainnya shock. Tempat kediaman salah satu dari 7 keluarga kekaisaran, Pavilion Qianlong. Keluarga Luo mendatanginya dan Zopan merasa terkesan karena petugas kebersihan saja cukup kuat. Setibanya mereka di depan gerbang, penjaga menghentikan mereka. Zopan bicara kepada penjaga untuk segera memberitahukan bahwa keluarga Luo ingin menemui pemilik pavilion. Para penjaga merasa jengkel karena Zopan bicara tanpa melihat mata mereka. Penjaga juga tidak mengetahui siapa keluarga Luo. Karena hal tersebut, penjaga mencoba mengusir mereka dengan tekanan aura mereka. Zopan mengejek cara buruk 7 keluarga kekaisaran menerima tamu. Tiba-tiba seorang wanita keluar dan meminta para penjaga berhenti. Para penjaga melaporkan bahwa keluarga Luo datang mencari masalah. Laopang dan Zopan kaget bahwa ternyata itu adalah wanita sebelumnya saat mereka berada di tempat pedagang giok.
Nona Long menyambut Zovan dan Zovan tersenyum merasa beruntung bertemu dengannya lagi. Zovan berkata datang untuk menjual harta karun dan tidak bisa membicarakannya di luar. Nona Long mengerti dan mengajaknya masuk. Sesampainya di dalam, Zovan mengeluarkan harta yang mau dijual. Lopang dan Nona Luo sadar, itu adalah sesuatu yang dilukis Zovan semalam, serta bingung dengan sikap Nona Long yang mendadak serius hanya dengan lukisan. Nona Long menawarkan harga 100.000 batu spiritual untuk lukisan tersebut yang membuat Lopang dan Nona Luo terkejut. Namun Zovan menertawakan tawaran Nona Long yang menurutnya itu salah dan langsung menolaknya tanpa ragu.